Shalom adik-adik, kita bulan Desember akan melakukan sesuatu hal yang berbeda. Ibadah kelas kecil dan kelas besar akan digabung. Jadi ibadahnya cuma satu kali, pukul 8.30. Ingat, apa yang akan terjadi di bulan Desember? Kalian saksikan, ada sesuatu hal yang beda. Sama kakak-kakaknya, sama semuanya ada yang beda. Termasuk kakak jadi apa ya? Lihat nanti. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, puji Tuhan nih. Apa kabar nih adik-adik? Luar biasa semua kan kabarnya. Yuk adik-adik, kita siapin hati kita. Sebelum kita mau mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita siapin hati kita. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau masih baik ya Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami semua ya Tuhan. Tuhan, bila sebentar lagi kami akan memulai Tuhan, ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan, biar Engkau yang pimpin ibadah ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Adik-adik gimana nih kabarnya? Yuk sebelum kita ibadah kita mau bangkit berdiri dulu, ayo bangkit berdiri. Gimana Kak, udah bangkit berdiri belum nih Kak? Belum Kak. Belum Kak, belum semuanya. Belum nih, gimana dong, masih belum? Ayo Kakak tungguin sampai semuanya udah bangkit berdiri. Gimana Kak, udah belum nih Kak? Udah Kak. Oh udah. Nah karena kita semua ada bangkit berdiri, oh iya lupakan kakaknya, sebelum kita mau memulai ibadah, kakak mau perkenalan dulu nih, siapa tahu adik-adiknya ada yang lupa. Nama kakak, Kak Friskila, dan kakak gak sendirian, kakak ditemenin sama dua kakak cantik yang di sebelah kiri kakak ada Saraya, halo. dan di sebelah kanan kakak Kak Mary. Nah kita udah perkenalan, kita udah bangkit berdiri. Adik-adik pada semangat kan buat puji nama Tuhan? Semangat gak Kak? Semangat dong Kak. Semangat, kakak-kakaknya udah semangat, berarti adik-adik juga udah semangat ya. Yuk kita mau angkat satu pujian, yang tahu kita nyanyi sama-sama, yang gak tahu kita belajar yuk lagunya. Kita angkat satu pujian, dalamnya hatiku. Semuanya gerak ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya. Lebih pelan ya adik-adik. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah haleluya, haleluya, haleluya. Lebih cepat. Haleluya, haleluya, haleluya.
biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Ini hidupku Tuhan, ku bawa padamu. Pakailah aku Tuhan sesuai rencana-Mu, biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Biar kehendak-Mu, biar kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam hidupku. Halo adik-adik, selamat pagi semua adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kakak mau sama-sama mengajarkan dan belajar juga tentang firman Tuhan, bagaimana caranya kita memuji. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau saat ini Tuhan Engkau masih memberi kami kesempatan ya Tuhan untuk melakukan ibadah secara online. Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau telah memberikan kami keluarga ya Tuhan, orang tua dan adik-adik maupun kakak-kakak kami kesehatan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukakan hati kami ya Tuhan, agar firman yang nanti kami dengar dapat meresap di hati kami, menjadi tanah yang subur ya Tuhan, agar firman-Mu benar-benar ada di kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kakak akan sharing tentang bagaimana caranya memuji Tuhan. Kalau di saat kita sedih itu, kita biasanya ke Tuhan itu berdoa, menyembah Tuhan. Tapi kalau kita bahagia itu, kita biasanya memuji Tuhan. Di waktu-waktu bahagia, firman Allah mendorong kita untuk menyanyikan pujian. Bagi Allah, betapa banyaknya Alkitab berbicara tentang memasyurkan Allah, memuliakan Allah, meninggikan Dia, dan menyanyikan pujian bagi Dia. Bahkan di dalam seluruh Alkitab, kitab yang terpanjang dan sangat terkenal adalah Mazmur, yang artinya dalam pujian. Kakak percaya walau adik-adik beribadah secara online, tapi adik-adik tetap bersuka cita, tetap bersemangat, tetap rindu akan Tuhan, tetap ingin memuji Tuhan. Nah, kita buka dulu di Mazmur 96 ayat 2. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kita bernyanyi dan meninggikan Tuhan setiap saat. Di rumah pun adik-adik bisa, dari bangun tidur adik-adik bersenandung memuji Tuhan, sampai adik-adik menjalankan aktivitas, ada online sekolah. Setelah online sekolah pun adik-adik dalam keadaan istirahat bisa tetap berdoa dengan cara memuji Tuhan, bahkan di saat kita mau tidur. Contoh lagi, sekarang kan ibadahnya masih online untuk anak-anak sekolah minggu. Nah, bagaimana cara memuji yang baik itu? Waktu kita mau online, persiapkan hati kita dengan baik. Kita bersikap dengan baik. Siap-siap dulu adik-adik juga seperti kita mau ibadah ke gereja, mandi, menyiapkan diri, menyiapkan hati, lalu kita mengikuti ibadah dari awal. Jangan acaranya dimulai tapi kitanya masih sambil main, masih sambil sibuk makan, jangan. Tapi kita benar-benar melakukan ibadah itu dari awal. Adik-adik mendengarkannya, mengikuti waktu puji-pujian. Misalnya kakak-kakaknya, ayo berdiri, kita berdiri. Lalu kalau kakaknya bertepuk tangan, kita bertepuk tangan. Itu untuk apa? Itu untuk menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan kakak-kakak ataupun papa mama di rumah. Bukan, tapi untuk menyukakan hati Tuhan. Nah, di situ kesempatan kita untuk memuji Tuhan dengan luar biasa. Di situ juga kesempatan kita untuk memuliakan nama Tuhan.
Nah, sekarang ada lagi di Mazmur 98 ayat 8. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Bahkan digambarkannya sungai-sungai dan gunung-gunung aja bersorak-sorai. Masa kita sebagai manusia yang Tuhan telah selamatkan, yang Tuhan telah ampuni segala kesalahan kita nggak bisa memuji Tuhan. Masa kita kalah sama benda-benda mati seperti sungai, seperti gunung, kita pasti lebih bisa lagi. Nah, Yakobus 3 ayat 9a juga dikatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dengan bernyanyi kita memuji Tuhan, meninggikan namanya. Karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak disembah. Adik-adik, jangan mau kalah sama apapun juga. Jangan mau kalah, kita kalau misalnya adik-adik dengar lagu-lagu dunia tuh adik-adik langsung bisa kan? Jangan sampai Tuhan dikalahkan dengan lagu-lagu dunia. Kita sebagai anak Tuhan lebih baik hafalinnya lagu-lagu rohani aja. Lebih baik kita yang bagaimana cara menyenangkan Tuhan. Jangan yang menyenangkan hati manusia. Dan nggak perlu juga kita malu, oh nggak mau kak, suaranya jelek, saya tuh kalau nyanyi nggak bisa. Nggak apa-apa, yang Tuhan perlukan itu bukan suara kita, bukan, tapi yang Tuhan perlukan itu adalah hati kita. Waktu kita memuji sungguh-sungguh buat Tuhan, itulah yang Tuhan perlukan, itu yang Tuhan mau. Kakak percaya adik-adik di rumah adalah adik-adik yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang begitu mengasihi Tuhan, sehingga adik-adik nggak akan pernah mendahulukan yang ada di dunia, tapi mendahulukan semua yang ada di kerajaan Tuhan. Itu sharing dari kakak. Kalau adik-adik mau ada yang ditanyakan, adik-adik boleh sharing di YouTube, tanya-tanya ke kakak. Kalau misalnya adik-adik ada yang suka, adik-adik juga boleh berkomentar di situ dengan sopan. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita berdoa dulu untuk firman ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kalau kami sudah sama-sama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah kami semua belajar ya Tuhan untuk memuji Engkau dengan benar, agar dapat menyenangkan hati-Mu. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik, Engkau penyelamat kami, Engkau yang layak kami puji, dan Engkau yang satu-satunya yang layak kami muliakan. Tuhan, Engkau tolong kami ya Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam menjalani kehidupan. Berikan kesehatan kepada kami, kepada keluarga kami, kepada orang tua kami, kepada semua jemaat di GBI PPL, dari yang terkecil sampai yang tertua. Engkau lindungi, Engkau berkati, dan Engkau cukupkan segala kebutuhannya. Kami percaya ya Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang dapat melakukan, dan hanya Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami dalam susah maupun senang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan berkati, bye. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Shalom ke sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terima kasih. Happy Sunday. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat hafalan minggu ini adalah 2 Korintus 9 ayat 6.
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Shalom. Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Dadah. Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. God bless you all. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terima kasih. God bless you all. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkan ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Amin. Hafalan minggu ini 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terima kasih. Korintus 9 ayat 6 mengatakan orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Terima kasih. Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang
yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amin. Terima kasih. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. God bless you. Hai kids, ayat hafalan hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi ya, Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Adik-adik, kirimkan videonya. Adik-adik menghafal ayat Alkitab dan kirimkan kepada kakak pembimbingnya masing-masing. Ditunggu ya. Bye.